exclusion error ya. Biasalah dalam pendataan itu kan pastilah ada, tidak mungkin bebas dari itu. Bantuan sosial tunai untuk Kota Kupang tahap 1 telah selesai dilakukan sesuai dengan petunjuk yang ada. Kepada channel news daring di ruang kerjanya, Kadis Sosial Kota Kupang Lodiwik Jumulape menjelaskan bahwa pihaknya telah menyalurkan bantuan sosial tunai untuk warga terdampak COVID-19 tahap 1 sesuai dengan aturan. Ia juga mengakui terjadinya ada kesalahan dalam penyaluran tersebut, namun pihaknya telah melakukan perbaikan. Bantuan sosial tunai dampak COVID dari APBN tahap 1 sudah berjalan. Untuk Kota Kupang sendiri 14.404 KPM untuk sasaran sudah berjalan. Memang ada double yang ini, tapi itu sudah diproses pergantian segala macam secara teknis. Berapa banyak yang double? Istilah double ada salah sasaran lah istilahnya. Seperti orang yang misalnya ASN keluar namanya, itu kan kita harus ganti. Bantuan saya terakhir 300-an. Ada yang double, ada yang udah pindah, tidak ketemu lagi orangnya, dikembalikan. Dan itu sudah proses pergantian sekitar itu. Yang khusus untuk tahap 2 udah berjalan juga nih. Berjalan sekarang. Tahap 2 ini apa-apa saja yang sedang disalurkan oleh Dinas Sosial Masyarakat? Untuk penyaluran ini kan lewat, bukan dinas lagi, dinas kan urus data ya. Penyaluran ini lewat kantor pos sama bank himbara yang ada, BNI, BRI, itu sudah ini. Kita hanya pantau saja, pantau pelaksanaannya, dilaksanakan oleh pihak-pihak itu. Tahap 2 ini penerimanya masih stabil atau ada perubahan? Masih. Karena ketika ada pergantian kan kita langsung usul pergantian keluar dan mereka lanjut. Bapak bicarakan itu kan bantuan nasional ya, yang bantuan nasional. Sedangkan yang bantuan-bantuan daerah APBD 1 dan APBD 2 ini bagaimana? Kalau APBD 1 ada sementara berproses dan kami dari kota diminta untuk mengirimkan data sasaran. Untuk APBD 2 juga sementara ini mungkin minggu depan kita sudah salurkan. Berapa banyak dari APBD 2 yang APBD 2 23.640 KPM. Diberikan semacam apa? Berupa apa? Dalam bentuk sembako senilai 300.000. Itu di luar penerima bansos yang lain-lain. Kota punya kita sementara rancang, bisa di kantor lurah masing-masing. Kami sementara berproses sekarang, nama-namanya nanti ditempelkan di kantor lurah dan juga di website. Kita kan Kota Kupang sudah punya website bansos, cek bansos dan daftar bansos. Kita sudah buat bansos.kupangkota.go.id. Di sini dicek namanya, di situ ada. Ada bantuan yang dimana salah sasaran. Data yang diberikan ini apakah data yang lama atau memang ini data yang sudah diverifikasi? Ya, kalau menyangkut itu ya exclusion error ya. Biasalah dalam pendataan itu kan pastilah ada, tidak mungkin bebas dari itu. Nah, terhadap hal itu tentu diperbaiki. Kalau tidak ini diganti. Karena ada mekanismenya kita. Kan dikhawatirkannya bahwa jangan sampai tidak ada pendataan, tiba-tiba itu nama muncul. Sedangkan kita tahu bahwa pengusulan BST ini kan baru beberapa bulan terakhir ini. Nah, kok bisa ada yang namanya kesalahan tuh seperti apa gitu kan? Iya, ini kan orang luar tidak tahu ya. Awam tidak tahu proses pendataan itu. Kan begini, khusus misalnya terhadap bansos-bansos yang ada ini. Kan data ini bukan baru data sekarang.
itu juga datanya sudah ada. Dan sebenarnya kan sasaran paling utama dari bansos-bansos yang ada ini itu bagi warga masyarakat yang kategori tidak mampu atau miskin, tanda kutip, sesuai dengan kriteria-kriteria yang ada, itu harus sudah terdata dalam basis data terpadu atau namanya data terpadu kesejahteraan sosial sekarang, DTKS, basis data terpadu kemiskinan itu. Nah itu sudah ditetapkan dari dulu, sejak 2015 itu kan ada penataan statistik dulu itu, lalu berubah bukan lagi statistik, ada namanya TPN 2K, Tim Nasional Penanggulangan Kemiskinan, itu di over ke sana ke Bappenas dan lain sebagainya, terakhir ke Mensos, nah, begitu. Nah data-data itulah yang dipakai. Nah, untuk bansos ini acuannya harus itu dulu, harus itu. Makanya paling utama nama-nama orang yang ada dalam basis terpadu itu yang diakomodir. Nah persoalannya ada juga yang tidak terverifikasi. Dia kan harus diverifikasi, validasi terus menerus. Nah ada yang terlewati sehingga namanya orang sudah meninggal karena tidak diverifikasi secara baik, akhirnya muncul lagi gitu. Nah, terhadap ini namanya inclusion error. Nah itu harus diperbaiki. Nah itu yang pertama. Yang kedua juga sumber data untuk sasaran bansos dampak COVID ini kan selain yang dari DTKS tadi, bisa juga data non DTKS, artinya masyarakat yang terdampak akibat adanya pandemi ini. Contoh, ada pekerja yang di PHK, dia tidak termasuk dalam data basis data terpadu tadi karena dia bukan golongan masyarakat yang tidak mampu, dia kan bekerja punya penghasilan, tapi karena dia di PHK masuklah dia sebagai sasaran. Nah, itu yang ini sehingga bisa diketahui oleh gitu.